Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliana Putri Salsabila dengan NIM 241080014 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab diferensial fungsi sederhana. Adapun yang akan saya bahas di video ini meliputi pendahuluan, kuosien diferensi dan derivatif, notasi penulisan turunan, kaidah-kaidah diferensiasi, derivatif dari derivatif, dan yang terakhir contoh soal beserta pembahasannya. Lanjut saja langsung memasuki yang pertama yaitu pendahuluan. Diferensial atau turunan itu tuh merupakan sebuah fungsi yang dimana membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi, yang pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Nah, hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut itu dinamakan turunan atau derivatif. Nah, di video ini, di bab ini, di materi ini akan membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Langsung saja kita masuk ke kuosien, diferensi, dan derivatif. Di mana jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan Fx plus delta X min Fx. Nah, jika persamaan di atas itu dibagi dengan delta X, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi yang dapat dituliskan delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Nah, proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi itu tuh pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi itu dinamakan turunan atau derivatif. Dapat dituliskan limit delta X delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta S min Fx per delta X. Selanjutnya di sini ada notasi penulisan turunan. Notasi penulisan turunan itu dimana jika fungsi aslinya adalah Y sama dengan Fx, maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi berikut ini. Bisa dilihat ya dengan jelas. Selanjutnya ada kaidah diferensiasi. Kaidah diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konstanta, di mana jika Y sama dengan K merupakan konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya nih, Y sama dengan 5, maka dy per dx-nya adalah 0. Betul. Selanjutnya, yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat, di mana jika Y sama dengan X, N adalah merupakan konstanta, maka dy per dx sama dengan N kali X pangkat N min 1. Dan contoh nih, Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx-nya merupakan, karena ini soalnya X pangkat 3, maka 3-nya ditaruh di depan, jadi 3X, dan jangan lupa pangkatnya dikurangi 1, maka pangkat 3 dikurangi 1, jadi 3X pangkat 2, 3X kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, ada diferensiasi perkalian konstanta, di mana jika Y sama dengan K, V, di mana V merupakan Hx, maka dy per dx-nya yaitu K dikali dv per dx. Contohnya nih, ada Y sama dengan 5X pangkat 3. Dapat dihitung dengan langsung saja nih, pangkat 3 ditaruh di depan, maka jadi 3 kali 5, yaitu 15, dan jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Jadi 15X pangkat 3 dikurangi 1, jadi 15X pangkat 2. Begitu. Selanjutnya yang keempat ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi, di mana jika Y yaitu U plus V, maka U itu tuh merupakan Hx dan V itu sama dengan Hs, maka dy per dx sama dengan du per ds, tambah bagi plus minus dv per dx dengan contoh nih, Y sama dengan 4x kuadrat
plus minus X pangkat berapa itu? Pangkat 3. Maka, jadi U-nya itu, kan ini ada 2 nih, ada 4X kuadrat plus minus X pangkat 3. Di sini ada U dan V. U-nya itu merupakan yang di depan, jadi 4X kuadrat itu merupakan U dan V-nya yaitu X pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan du per dx, jawabannya adalah, kita hitung nih satu-satu, yang U dulu nih. Pangkat 2-nya ditaruh depan, maka 2 kali 4 merupakan 8, dan jadi 8X, dan yang V-nya, karena pangkat 3-nya taruh depan, dan jangan lupa pangkatnya dikurangi 1, jadi 3X pangkat 2, 3X kuadrat. Maka hasil akhirnya 8X plus 3X kuadrat. Selanjutnya, kaidah diferensiasi yang kelima, yaitu diferensiasi perkalian fungsi. Di mana jika Y sama dengan U, V, maka di mana U merupakan Gx dan V Hx, maka dy per dx sama dengan dv per dx plus V dikali du per dx. Dengan contoh nih, Y sama dengan 4x kuadrat kali x pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan U kali dv per dx plus V kali du per dx. Sama, ini nomor 5 sama nih kayak nomor 4. U-nya yang di depan. Jadi U-nya itu tuh yang 4x kuadrat dan V-nya yang x pangkat 3. Dapat langsung dihitung. Maka jadi 4x kuadrat dikali 3x kuadrat itu didapat dari sudah penurunan ya, dari x pangkat 3-nya itu plus x pangkat 3 ini masih bentuk aslinya nih. X pangkat 3 dikali 8x. 8x didapat dari turunan dari U. Maka dapat dihasilkan hasil akhir 12x pangkat 4 plus 8x pangkat 4 sama dengan 20x pangkat 4. Selanjutnya, ada diferensiasi pembagian fungsi, di mana jika Y sama dengan U per V, U merupakan Gx dan V merupakan Hx. Maka dy per dv sama dengan V kali du per dv minus dikurangi U kali dv per dx per V kuadrat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini ada diferensiasi fungsi berpangkat, di mana Y sama dengan U pangkat N. Nah, U-nya tuh Gx dan N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N kali U pangkat N minus 1. Nah, di sini selanjutnya ada derivatif dari derivatif. Setiap fungsi itu tuh dapat diturunkan lebih dari 1 kali, tergantung pada derajat. Nah, turunan pertama itu tuh sebuah fungsi yang diturunkan dari fungsi aslinya. Kalau turunan kedua, sebuah fungsi yang diturunkan dari turunan pertama. Turunan ketiga sama. Itu berarti turunan yang diambil dari turunan kedua dan seterusnya. Dapat dilihat dari gambar di sini. Jadi rumus-rumus, bukan rumus ya, apa ya ini namanya berarti. Jadi ini fungsi awalnya tuh ada Y sama dengan Fx. Nah, turunan pertamanya nih, Y sama dengan F turunan pertama nih X, dy per dv segala dy per dx dan seterusnya. Nah, dilihat dari turunan kedua tuh, kita melihatnya dari mana? Dari turunan pertama. Turunan ketiga kita melihatnya dari mana? Dari turunan kedua. Nah, kalau turunan ke N ini, itu tuh seperti gabungan gitu. Kita lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal beserta pembahasannya. Di sini yang ditanyakan yaitu fungsi fx sama dengan 2 pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus 2x min 7. Yang ditanyakan adalah hitunglah turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan ke n dari soal tersebut. Kita akan menjawab dari turunan pertama terlebih dahulu. Turunan pertama dapat kita hitung fx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, 5 tuh seperti tadi didapat dari pangkatnya, pangkatnya taruh depan, dan jangan lupa pangkatnya dikurang jadi 5x pangkat 4. Dan minus, di sini ada 3x pangkat 3. 3-nya kita taruh depan, maka jadi 3 kali 3, 9. Dan jangan lupa pangkat 3 dikurangi 1, jadi 2. Jadi 9x kuadrat plus 2x. 2x karena x-nya 1, maka x-nya tidak ditulis. Jadi langsung 2 saja. Di sini ada minus 7. Kenapa minus 7 tidak ditulis? Karena dia tunggal. Tidak ada bantuannya, tidak ada x-nya. Lanjut kita ke turunan kedua. Nah, kita mengerjakan turunan kedua, kita lihat dari turunan pertama, bukan dari fungsi aslinya. Maka
dapat kita hitung, di sini kan turunan pertama ada 5x pangkat 4. Ya, pangkat 4-nya kita taruh ke depan. Jadi 4 kali 5, 20x. Jangan lupa kita kurang. Jadi 20x pangkat 3 min 2 kali 9 dari pangkatnya itu 18x. Nah, plus 2-nya nggak ditulis ya. Lanjut ke turunan ketiga. Turunan ketiga kita lihat nih. 3 kali 20, 60x. Pangkat 2 min, karena ini 18x, x-nya cuma 1, kita langsung tulis aja min 18. Tuh. Selanjutnya kita akan menghitung turunan ke n. Untuk n lebih dari sama dengan 3. Jadi di sini dapat dilihat 0. Jawaban 0 itu jika n lebih besar dari 5, 60x kuadrat itu tadi nih turunan ketiga, yang 20x sekian itu turunan kedua, dan yang 5x sekian itu merupakan turunan pertama. Bisa dipahami sendiri dari contoh-contoh soal ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab diferensial fungsi sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.